PKC menggunakan suap seksual untuk mendapatkan informasi intelijen, rencana detasemen wanita merah, terungkap. Korupsi dan kebejatan dalam jajaran pejabat Partai Komunis China, PKC, telah lama tidak menjadi rahasia lagi, dan pola ini telah diekspor ke komunitas internasional. Laporan menunjukkan bahwa PKC semakin sering menggunakan suap seksual untuk mencapai tujuannya dalam kampanye infiltrasi globalnya. Salah satu operasi terselubung, rencana Tentara Wanita Merah, juga telah terungkap. Menurut laporan terbaru dari Associated Press, sejumlah sumber mengungkapkan bahwa pemerintah AS telah melarang personel pemerintah AS di China, anggota keluarga mereka yang memiliki izin keamanan, serta kontraktor untuk menjalin hubungan romantis dengan warga negara China. Musim panas lalu, AS memperkenalkan kebijakan yang lebih ketat yang melarang personel pemerintah AS untuk menjalin hubungan romantis atau seksual dengan warga negara China yang bekerja sebagai penjaga keamanan atau dalam peran logistik lainnya di kedutaan besar AS dan 5 konsulatnya di China. Pada tanggal 12 April, komentator independen Du Jing menulis di media Taiwan bahwa langkah AS ini jelas menunjukkan bahwa AS memandang rezim PKC sebagai ancaman terbesar. Ini sendiri adalah tanda dari Perang Dingin baru. Mengutip seorang pejabat senior yang telah pensiun dari pemerintah kota China, penulis mencatat bahwa setelah China membuka pintunya pada tahun 1980-an untuk memenuhi kebutuhan intelijen yang disebut sebagai reformasi dan pembukaan, PKC meluncurkan rencana Tentara Wanita Merah. Program ini melatih sekumpulan agen wanita untuk dikirim ke luar negeri. Penulis menyoroti bahwa di panggung internasional, PKC telah lama menerapkan jebakan kecantikan secara global, menargetkan tidak hanya politisi, tetapi juga menyusup dari staf tingkat rendah hingga pekerja magang. Dalam infiltrasi eksternal, suap seksual jangka pendek adalah hal yang umum, sementara menjalin hubungan romantis atau bahkan memasuki pernikahan sah merupakan strategi jangka panjang dari rencana Tentara Wanita Merah. Misalnya, pada bulan Desember tahun 2010, mata-mata China Fang Fang, yang juga dikenal sebagai Christine Fang, terungkap menggunakan uang dan hubungan seksual untuk menyusup ke beberapa politisi Demokrat AS, termasuk wakil rakyat Eric Swalwell. Setelah itu, Fang melarikan diri kembali ke China. Pada bulan September tahun 2011, email genit antara anggota Parlemen Konservatif Kanada saat itu dan Sekretaris Parlementer untuk Menteri Luar Negeri, Bob Dechette, dan Sirong, seorang jurnalis dari kantor berita Xinhua China di Toronto, terungkap. Dechette mengeluarkan permintaan maaf publik, dan Sirong tiba-tiba dipanggil kembali ke China. Menurut Weekly Post Jepang pada bulan April tahun 2017, PKC telah menempatkan setidaknya 50.000 mata-mata di Jepang, dengan anggota pasukan bela diri Jepang yang menjadi target mata-mata wanita China. Dari 800 anggota pasukan bela diri yang menikah dengan pasangan asing, 70% diantaranya adalah orang China. Pada bulan Agustus tahun 2011, aktris China Zhao Xiaoxian, yang dikenal dengan peran-perannya dalam film seperti Cell Phone dan The Grand Mansion Gate, memposting di Sina dan Tencent Weibo mengungkapkan bahwa dia dipaksa untuk bekerja sebagai mata-mata untuk Badan Intelijen Militer PKC, Departemen Kedua dari Staf Umum. Dia mengklaim telah ditugaskan untuk mengencani anak-anak diplomat barat untuk mengumpulkan intelijen, mengatakan, selama bertahun-tahun, pemerintah PKC China memanfaatkan saya tanpa bayaran, dan jika saya tidak menuruti, mereka menghukum saya. Pada bulan November tahun 2023, pengusaha Taiwan Li Manchu mengatakan kepada Epoch Times bahwa skandal terbaru yang melibatkan politisi yang memiliki hubungan dengan wanita China yang diduga merupakan agen intelijen PKC seringkali melibatkan bantuan dari pengusaha Taiwan yang bertindak sebagai perantara. Ini menunjukkan bahwa PKC mungkin menggunakan pengusaha Taiwan untuk menjebak politisi Taiwan, dan tokoh politik harus berhati-hati agar tidak merusak karir mereka. Artikel Du Jing menyimpulkan dengan lugas bahwa orang-orang China di luar negeri hanya bisa menghilangkan stigma negatif yang dipaksakan oleh PKC dengan secara tulus mengenali sifat jahat dari PKC, yang berakar pada Marxisme-Leninisme, menolaknya, dan mengambil tindakan untuk beralih dengan gerakan global untuk membubarkan PKC. Menurut Tuidang.org, hingga April tahun 2025, 445 juta orang telah menyatakan keluar dari organisasi seperti Liga Pemuda Komunis, Pionir Muda, dan Partai Komunis China. Ini, menurut penulis, adalah jalan yang benar bagi keturunan bangsa China.